Dea dan juga pemirsa, karena sudah akhir pekan kita mau liburan sebentar begitu ya. Jalan-jalan dulu. Karena ada kawasan Kota Tua Jakarta yang masih menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang lengkap dan mudah diakses di ibu kota. Di momen-momen liburan termasuk akhir pekan, kawasan bersejarah Kota Tua selalu dipadati pengunjung. Di Kota Tua, pengunjung bisa menikmati warisan budaya seperti museum yang memiliki wajah baru maupun kulineran serba rempah. Dan seperti apa petualangan di Kota Tua? Produser lapangan Clarissa Aradia bersama Yoga Aris akan mengajak Anda berpetualang di sana. Bertamasya di Jakarta, rasanya tidak ada bosan-bosannya. Selalu saja ada hal baru yang ditawarkan sehingga menambah daya tarik pengunjung. Pesona Kota Tua Jakarta pun jadi tak luntur karena sejumlah atraksi bisa dilakukan di area wisata sejarah ini. Ditambah lagi, museum-museum yang ada terus berbenah, memiliki wajah baru yang mengikat dan membuat antrian panjang pengunjung tak terelakkan nih sejak pagi. Termasuk di Museum Wayang. Buka setiap hari Selasa sampai Minggu mulai dari jam 9 pagi, antrian pengunjung sudah mengular di loket tiket Museum Wayang. Banyak yang berbondong-bondong membawa keluarga dan sahabat ingin melihat keanekaragaman budaya Indonesia melalui wayang di gedung yang berdiri sejak zaman Belanda di tahun 1937. Sebagai salah satu pusat seni, budaya dan edukasi, mulai Januari 2025, Museum Wayang memiliki wajah baru yang lebih modern dan atraktif. Tak kalah dengan museum lainnya, di sini pun terdapat ruang imersif yang menjadi daya tarik pengunjung paling tinggi. Area interaktif di dalam ruang imersif menjadikan pengunjung bisa mengasah dan melahirkan kreativitas. Layar sentuh tersedia di sejumlah titik untuk mengedukasi pengunjung tentang sejumlah peran pahlawan wayang serta menyaksikan film pendek yang edukatif. Di sisi lain ada pula nih permainan menarik yang melatih motorik kasar dan halus wisatawan dengan tetap menonjolkan wayang sebagai ikonnya. Sama saudara-saudara, sepupu, penasaran. Wayang. Murah. Yang kedua, sekalian edukasi. Yang ketiga, banyak yang kita kunjungi. Jadi nggak cuma satu tempat. Jadi dengan harga yang murah, banyak tempat yang kita kunjungi, anak-anak juga senang gitu. Barang siapa yang punya kartu KJP, anak-anak gratis untuk pintu masuknya, untuk akses masuknya. Dan anak-anak nih tadi alhamdulillah juga gratis masuknya. Jadi mama-mamanya aja yang bayar. Biaya masuk museum di hari biasa adalah Rp10.000, sementara di akhir pekan atau hari libur adalah Rp15.000. Harga tiket masuk ini sudah termasuk menikmati wahana imersif yang dibuka per 30 menit dengan membatasi 30 pengunjung setiap sesinya. Museum Wayang tidak hanya mengajak pengunjung lebih dekat dengan aneka wayang dari seluruh Indonesia dan dunia melalui diorama maupun pameran, namun pengunjung juga bisa membuat wayang sederhana melalui workshop yang tersedia setiap hari. Tipe wayang mainan beragam karakter bisa dibuat di sini. Anda tinggal merogoh kocek Rp50.000 untuk bisa melukis wayang kardus, sementara pembuatan wayang janur dikenakan biaya sebesar Rp25.000. Memang terlihat mudah, namun nyatanya pembuatan wayang begitu kompleks dan punya makna yang dalam. Ini sudah hampir selesai. Sekarang kita sedang menuntaskan proses pembuatan wayang, tipenya wayang mainan ya ini ya Bang ya. Jenisnya wayang mainan, wayang janur namanya. Sekilas sepertinya mudah-mudah saja nih, tinggal dijalin, tapi apa Bi? Belajar apa Bi dari proses pembuatan ini? Yang pasti ketelitian, kesabaran juga, sama ini dituntut untuk telaten ya. Telatennya dalam artian setiap simpulnya ini harus ketutup, harus rapet semuanya, harus sinkron satu sama lain. Ini maknanya dalam banget. Harus konsisten ya kita menutupi ini semua. Karena kalau tadi salah satu yang menarik juga adalah kalau kita bikin ini, wayang itu juga menjadi cerminan pembuatnya. Jadi kalau ini rapi, konsisten, teratur ya semoga itu kita ke depan bisa seperti itu. Amin, ya. Usai melatih fokus dan kesabaran, memperhatikan dengan detail serta menuntaskan perlahan, akhirnya ini bisa selesai. Jadi deh, pulang-pulang dari Museum Wayang membawa serta karya yang begitu berkesan ini.
Selain dari Museum Wayang, petualangan selanjutnya adalah berkeliling sebentar menikmati setiap sudut dan melihat koleksi wayang yang ditata apik serta runut lengkap dengan ceritanya. Puas mengitari salah satu museum favorit di Kota Tua, rasanya seru juga nih kalau kita lanjut mengenal Indonesia melalui kuliner rempahnya. Yuk, mari kita bergeser ke Acaraki yang hanya berjarak sekitar 200 meter saja dari Museum Wayang. Acaraki dalam bahasa Sanskerta bermakna peracik jamu. Jadi nggak heran kan kalau seluruh minuman yang disajikan merupakan racikan dari rempah pilihan yang ada di Nusantara. Mau temulawak, kunyit, jahe, sambiloto, apalagi ada semuanya di sini. Termasuk minuman terbarunya nih yang merupakan hasil olahan daun kelor. Ini dia moringacha. Sekilas sih nampak mirip seperti matcha ya. Eits, cuma alat dan proses pembuatannya saja yang sama dengan proses matcha. Tapi daun yang digunakan adalah daun kelor muda yang kemudian dikeringkan, digiling dan diolah menjadi latte art tea yang begitu nikmat. Yummy, yummy, yummy. Jadi ya mungkin itu bisa dibilang kami Acaraki. Karakter daun kelor itu dia emang punya rasa pedesnya. Dan di kita sendiri kita nggak menghilangkan dari rasa alami si kelor. Dan mungkin itu juga menjadi salah satu bedanya outlet kami Acaraki buat kelor dengan yang lainnya ya karena kami selalu fresh, seger daun kelor yang kita keringkan dan langsung kita seduh. Oke, tanpa ada campuran apapun ya? Tanpa ada campuran apapun. Mampir ke Acaraki ini selalu menyenangkan karena memiliki pengalaman melihat langsung proses pembuatan meracik jamu, namun dengan menggunakan teknik, peralatan, dan mesin kopi yang modern. Kedai jamu yang berdiri sejak 2018 ini konsisten ingin mengenalkan jamu lebih luas dengan cara yang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga jamu tidak melulu dikenal sebagai minuman kesehatan yang membosankan. Ada beragam variasi racikan yang disajikan. Kedai ini ingin jamu menjadi minuman yang juga menyenangkan dan akan menyehatkan bila dikonsumsi secara rutin. Kita tetap mengedepankan dari segi wellness-nya, dari segi khasiatnya, tetapi kami juga mencoba untuk memberikan sesuatu yang lebih modern, supaya apa? Supaya minuman yang kami sajikan tetap menjadi salah satu hal yang menarik untuk dinikmati oleh para generasi muda khususnya ya, karena supaya mereka lebih mencintai jamu, mereka lebih mencintai sesuatu hal yang berhubungan dengan minuman-minuman kesehatan, tapi tidak menimbulkan satu hal yang minuman kesehatan pasti minuman nggak enak. Nah, ini yang kita coba geser dari stigma tersebut untuk menyajikan bahwa minuman berbahan dasar jamu pun itu juga enak untuk dinikmati. Jelajah rempah di lidah tidak hanya berhenti di minuman saja, tetapi juga makanan yang tersedia di atas meja nih. Aduh, sungguh menggugah selera bukan? Iga garang asam, empal gentong, ayam goreng, mie nyemek, semuanya ini super empuk, lembut dan bumbunya juga begitu meresap dan lezat. Bikin saya dan Abi jadi terus-terusan pengen ngunyah nih. Mantap sudah, perut kenyang, hati pun senang. Jalan pagi kali ini begitu seru dibalut aktivitas yang juga edukatif ya. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.